Ya, balik lagi dengan channel kesayangan kalian dengan saya sendiri ya, Tamrin dulu. Sekarang kita akan melanjutkan video kita yang sebelumnya mengenai model OC layer. Sekarang kita membahas apa ya? Sekarang kita akan membahas mengenai network layer yang merupakan lapisan ketiga dari model OC layer. Ini adalah salah satu layer atau lapisan yang terdapat di sistem lapisan OC layer yang cukup memiliki peran penting dalam transmisi data. Lapisan bekerja pada tingkat kelima ini merupakan lapisan yang memiliki peran penting dalam proses transmisi jaringan komputer. Jadi kita lanjut dulu. Dia adalah salah satu fungsinya itu pengalamatan dan routing IP atau Internet Protocol. Kemudian apa sih pengertian umumnya? Sistem logik yang sangat erat kaitannya dengan proses transmisi data. Kenapa? Menghubungkan komputer ke dalam berbagai jaringan yang sudah ada. Ini adalah lapisan kelima pada seluruh sistem jaringan OC layer merupakan jaringan komputer atau network layer. Kemudian dalamnya ada MAC juga memiliki peran penting dalam lapisan ini bersama dengan pendefinisian dari IP tadi itu yang saya katakan. Pendefinisian ini dikatakan sebagai itu di network layer. Pertama adalah menentukan tujuan data pada sebuah jaringan. Tujuan dari paket data tersebut adalah komputer lain yang juga sudah terhubung ke dalam jaringan. Untuk dapat menentukan komputer mana yang akan ditransmisikan paket datanya, maka network layer memiliki peran yang sangat penting. Dia akan menentukan kemana sebuah paket data akan ditransmisikan sesuai dengan perintah yang sudah diberikan kepadanya. Kedua, membuat header pada paket-paket data. Header ibaratkan seperti sebuah judul pada paket data. Tiga, mendefinikan sebuah alamat IP. Ya, dia akan menentukan komputer mana yang akan menjadi tujuan dan juga menerima paket data yang akan ditransmisikan seperti fungsi nomor 1 tadi. Yang keempat, melakukan proses routing CIP. Kelima adalah switching. Switching adalah komponen dari network layer. Switching adalah kemampuan dari sebuah router untuk menerima data pada satu port dari satu jaringan dan kemudian mengirimnya ke port yang lain pada jaringan lainnya. Jadi pengaplikasian network layer gimana aja sih? Dia adalah ARP, Address Resolution Protocol, suatu protokol yang bertugas mengelola pengelamatan logik dan fisik jaringan. ARP mengolah sebuah tabel berisi mapping antara IP address dan Ethernet card atau ICAR. 3. Tabel ARP didapatkan dari request ke jaringan sesuai dengan user yang mau. Seperti gambar yang di sebelah ini, dia akan mengirim sebuah data atau request yang dimana kau dengan ini IP addressnya, kemudian dia akan send, dia akan ditransmisikan datanya menjadi MAC address seperti ini, kemudian dia akan mengirimkan sesuai MAC address yang dimau, yaitu di komputer ini, dan pesannya akan tersampai dan akan memberikan feedback ke si user pertama. Kemudian ada yang namanya ping atau Packet Internet Grouper. Ping menggunakan pesan IGMP, Internet Control Message Protocol, feature request dan info. Ping mengirimkan IP datagram ke suatu host dan mengukur waktu round trip dan terima respon. Seperti apa itu ping? Ya, ini seperti yang saya tampilkan di gambar ini. Kemudian ada yang namanya threshold atau tracer. Itulah perintah untuk menunjukkan rute yang dilewati paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan internet. Control Message Protocol atau ACMP yang tadi mencari request ke tujuan dengan nilai time to life semakin meningkat. Seperti apa gambarnya? Ya seperti ini yang saya tampilkan di gambar. Ini tracer yang sama bagian lanjut.
Dan ada NVE State yang menampilkan statistik protokol, kabel nama dan koneksi TCP atau IP. Saat ini menggunakan NBT atau Net Bias over TCP atau IP. Dia dibangun dalam sistem operasi Windows atau OS Windows. Seperti ini gambarnya. Ya, mungkin sampai situ saja dulu video kita kali ini mengenai network layer lapisan ketiga dari model OSI layer. Semoga teman-teman suka dengan video ini. Kalau suka bisa diklik tombol like-nya. Sekian dan terima kasih.